Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Sobat Edukasi. Nah, kali ini saya Rijal Iswada, mahasiswa jurusan peternakan. Di kali ini podcast Sobat Edukasi akan membahas tentang bahayanya penyakit rabies, teman-teman. Nah, Sobat Edukasi, di sini saya ditemani dan saya mengundang yaitu seorang narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya, yaitu ada Bu Rina, dan juga di sini saya mengundang 3 masyarakat perwakilan dari Desa Pancir Muncir. Nah, sebelumnya izin Abang dan Ibu, Sobat Edukasi ini ada memiliki jargon nih. Kalau misalnya izin, kalau saya bilang Sobat Edukasi kayak gini, Sobat Edukasi menambah pengetahuan untuk masa depan. Bisa kan? Mari kita tunjukkan jargon kita. Sobat Edukasi menambah pengetahuan untuk masa depan. Nah, teman-teman, Sobat Edukasi, tidak perlu menunggu waktu lama lagi. Mari kita mulai podcast kali ini dengan Ibu Rina Paulina Siombing. Saya persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Bang Rijali. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rina Paulina Siombing. Saya adalah seorang penyuluh peternakan dan di podcast Sobat Edukasi ini saya akan menjelaskan kepada Bang Rijali ataupun kepada masyarakat yang sudah hadir di sini tentang bahaya rabies, baik itu bagi hewan maupun manusia. Intinya pada podcast ini saya akan memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat tentang bahaya rabies. Wow, tugas penyuluhan sangat bagus dan keren sekali tampaknya, teman-teman. Nah, sebelumnya izin nih Ibu, saya bertanya nih, kenapa sih Ibu itu tertarik menjadi seorang penyuluh dan apa sih motivasi Ibu kok ingin menjadi seorang penyuluh? Baik, saya tertarik menjadi seorang penyuluh karena seorang penyuluh itu bertugas untuk memberikan pengarahan, pembinaan, juga penyuluhan. Biasanya sebelum benar-benar terjun ke tengah-tengah masyarakat maupun petani atau peternak, para penyuluh harus melakukan pendekatan supaya mengetahui dan memahami kemampuan perorangan maupun kelompok. Hal ini penting dilakukan supaya yang saya sampaikan atau yang penyuluh sampaikan mudah dicerna dengan baik, sehingga bisa diadopsi untuk meningkatkan efisiensi usaha peternakan maupun di usaha pertanian. Saya memilih menjadi seorang penyuluh dikarenakan di zaman sekarang perkembangan teknologi pertanian maupun peternakan secara tidak langsung membantu meningkatkan kesejahteraan peternakan. Contohnya seperti penyuluhan yang saya lakukan, memberikan edukasi baik di peternakan seperti bahaya rabies. Kemudian kami juga membantu meningkatkan produksi yang ada di peternakan. Nah, begitu para petani maupun peternak bisa memiliki lebih banyak atau lebih berkualitas di bidang pertanian maupun di bidang peternakan. Dengan begitu akan meningkatkan usaha produksi mereka. Kemudian tadi Bang Rijali bilang kenapa saya ingin menjadi penyuluh, sedangkan kebanyakan penyuluh itu laki-laki. Masyarakat masih mempercayai kendali tunggal oleh laki-laki dalam banyak bidang sehingga menimbulkan ketidaksetaraan akses dan kesempatan yang perempuan untuk maju. Secara spesifik di sektor peternakan maupun di sektor pertanian memiliki masalah yang sama secara keseluruhan. Akses terhadap sumber daya di bidang pertanian maupun peternakan masih didominasi oleh kaum laki-laki. Perempuan hanya mendapatkan akses terhadap harga hasil produksi. Petani maupun peternak perempuan memimpin kegiatan pertanian di keluarga. Akses terhadap penyuluhan, pelatihan, dan teknologi baru hanya didapatkan oleh kaum laki-laki. Jika salah satu hal langkah penting menuju kesetaraan gender dan keadilan dalam sektor pertanian adalah mengintegrasikan masalah gender ke dalam sistem perencanaan dan penyelenggaraan di bidang pertanian maupun di peternakan. Kemudian
memberdayakan kaum perempuan sebagai aset yang diperhatikan, perannya dalam ikut membantu kaum laki-laki, baik secara pemikiran maupun secara teknis di lapangan. Kemudian yang memotivasi saya menjadi penyuluh, yaitu karena yang pertama, saya melihat potensi yang ada di desa saya, lalu tanpa adanya teknologi, dan penyuluh juga di desa saya tersebut sangat minim. Dari situ saya termotivasi ingin menjadi penyuluh untuk membagikan ilmu maupun informasi yang sudah saya dapatkan dan saya terapkan di desa saya dalam teknologi modern. Dan mungkin itu motivasi yang menjadi motivasi saya untuk menjadi seorang penyuluh. Jadi begitu ya Sobat Edukasi. Nah, saya ingin menyimpulkan Bu Rina ini ingin mengembangkan suatu sumber daya manusia yang tinggi dan juga ingin mengembangkan yang awal tadi tradisional menjadi modern dan ingin lebih maju lagi. Nah, kembali ke pembahasan awal Sobat Edukasi, kita akan masuk ke pembahasan awal yaitu tentang bahayanya penyakit rabies. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa tahap atau beberapa informasi tentang rabies. Rabies itu adalah infeksi virus pada otak dan sistem saraf. Virus penyebab rabies umumnya menular ke manusia melalui gigitan hewan. Jika tidak cepat ditangani, rabies dapat menyebabkan kematian. Di Indonesia atau di negara kita ini, rabies atau yang dikenal dengan penyakit anjing gila masih menjadi salah satu masalah yang mengancam kesehatan masyarakat. Meskipun demikian, penyakit ini dapat dicegah dengan pemberian vaksinasi pada hewan peliharaan. Penyebab rabies hewan utama menular rabies adalah hewan anjing. Kemudian, selain anjing, hewan yang juga dapat membawa virus rabies dan menularkan ke manusia adalah seperti kelelawar, kucing, dan kera. Virus rabies bisa menular melalui air liur, gigitan, atau cakaran hewan yang tertular rabies. Hewan yang berisiko tinggi untuk menularkan rabies umumnya adalah hewan liar atau hewan peliharaan yang tidak mendapatkan vaksin rabies. Nah, oke Sobat Edukasi, kita saat ini akan memasuki ke sesi tanya jawab. Mungkin untuk perwakilan dari Babang Desa Banjarbuncir, saya persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Bang Rizali. Halo Bu Rina, izinkan saya bertanya di sini agar kita mengetahui bahwa itu rabies atau tidak dan apakah memang ada gejala tertentu pada saat terkena rabies. Jadi, pada saat terkena rabies itu mempunyai gejala. Muncul gejala rabies bisa sangat bervariasi, antara 5 hari hingga sekitar 1 tahun. Namun, gejala penyakit ini umumnya muncul 30 sampai 90 hari setelah penderita tergigit hewan yang terinfeksi. Kemudian gejala rabies bisa terlihat lebih cepat muncul jika di lokasi gigitan atau cakaran hewan dekat dengan otak, misalnya di dada, leher, atau di kepala. Gejala awal yang dapat muncul meliputi demam atau menggigil, kesemutan, sakit kepala, lelah atau lemas, hilang nafsu makan. Setelah itu, ada beberapa keluhan selanjutnya dapat dialami oleh penderita rabies, seperti kram otot, sesak napas, halusinasi, dan koma. Gejala lanjutan tersebut menandakan bahwa kondisi pasien semakin memburuk. Di saat terkena rabies, lakukan pemeriksaan ke dokter jika mengalami gejala rabies, terutama setelah digigit atau dicakar hewan yang bisa membawa virus rabies. Pertolongan medis di IGD perlu dilakukan jika tergigit atau tercakar hewan, terutama di kepala atau di bagian leher. Kemudian, jika Anda mengalami gejala rabies lanjutan setelah digigit hewan liar dalam kurun waktu sekitar 1 bulan, segera periksa ke dokter. Seperti itu. Mungkin ada lagi Bang Robi ingin bertanya. Silakan Bu Rina, bisa dijelaskan juga Bu tentang pertolongan yang kita lakukan di saat terkena rabies dan komplikasi terhadap rabies. Bagaimana dengan hal ini Bu Rina? Baik, pertolongan pertama rabies jika Anda baru saja digigit hewan yang diduga terkena virus rabies, lakukan hal-hal seperti ini. Misalnya, bila mengalami pendarahan aktif, tekan bagian luka dengan kain bersih dan kain kasa untuk menghentikan pendarahan.
Kemudian cuci luka gigitan atau cakaran menggunakan air sabun selama 10 atau 15 menit. Setelah itu oleskan alkohol 70%, cairan antiseptik yang mengandung povidin iodin ke luka tersebut. Segera ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Kemudian setelah sampai di rumah sakit, dokter akan memberikan luka gigitan atau cakaran, kemudian memberikan serum dan vaksin rabies. Tujuannya ini untuk membantu sistem kekebalan tubuh rabies yang telah menginfeksi otak akan lebih sulit ditangani karena belum diketahui metode yang benar-benar efektif untuk mengatasinya. Jadi kurang lebih begitu Bang Robi. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Ya Bang baik, Riki? terima kasih Bang Rizali dan Ibu Rina. Saya ingin bertanya, izin Bu Rina, berapa lama waktu yang dibutuhkan munculnya gejala rabies setelah tergigit? Mohon penjelasannya Bu Rina. Baik, setelah penjelasan dari saya yang tadi, waktu yang dibutuhkan untuk munculnya gejala rabies bisa bervariasi mulai dari beberapa hari hingga beberapa bulan setelah tergigit. Gejala tersebut biasanya muncul pada 4-12 minggu sejak seseorang tergigit hewan yang terinfeksi virus rabies. Akan tetapi, pada kasus tertentu gejala rabies juga dapat muncul dalam hitungan tahun. Begitu. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Baik, lalu Silakan Bang Saril. apakah kita sebagai manusia ini bisa terkena penyakit rabies dan apakah penyakit rabies ini bisa disembuhkan? Gejala rabies pada manusia berkembang secara bertahap, dimulai dengan gejala awal yang mirip flu, lalu berkembang menjadi gangguan neurologis yang parah. Meski bisa berakibat fatal, pasien tetap berpeluang sembuh asal segera diobati setelah terpapar virus rabies. Saat virus rabies atau jika virus rabies sampai ke otak, pasien bisa mengalami kejang hingga kematian. Sayangnya, penyakit rabies ini tidak bisa disembuhkan dan tidak ada obatnya. Namun, rabies bisa sejak awal melalui vaksin sebelum terinfeksi. Obat-obatan yang kerap digunakan untuk mencegah rabies adalah vaksin rabies ataupun vaksin rabisin. Nah, mungkin sesi tanya jawab sudah selesai ya Sobat Edukasi. Jadi, rabies itu sangat berbahaya dan jangan sampai menyepelekan hal yang kecil yang dapat menjadi penyebab terjadinya penyakit rabies. Dan juga kepada masyarakat yang memiliki hewan ternak dapat memicu rabies seperti anjing, kucing, dan kera harus divaksin dulu dan diberikan perawatan yang baik terhadap ternak tersebut. Informasi yang kita dapatkan dari Bu Rina ini sangat bermanfaat dan mungkin membantu kita agar lebih berhati-hati lagi terhadap terjadinya rabies. Sekarang aku mau dengar nih bagaimana sih pendapat dari salah satu seperti Bang Saril, Bang Robi, dan juga Bang Rifki tentang edukasi yang diberikan Bu Rina. Apakah bermanfaat? Nah, ya tentu saja Bang Rizali, edukasi pemahaman yang disampaikan oleh Bu Rina ini sangat bermanfaat bagi saya, terkhusus penyebab rabies atau penyakit rabies tersebut, dan saya tidak akan menyepelekan hal kecil tersebut dimulai dari penyakit rabies itu. Selain itu saya juga akan melakukan lebih bijak lagi terhadap hewan peliharaan saya, yaitu seperti anjing dan kucing saya supaya tidak terkena rabies dan divaksin rabies. Begitu. Senang sekali mendengar hal itu dari respon Bang Rifki. Penyakit rabies bukan hanya sekedar mencegah dari lingkungan, tetapi juga ketika kita memiliki hewan kesayangan, kita melakukan atau memberikan vaksinasi terhadap hewan kita tersebut. Wah, tak terasa nih sudah di penghujung acara Sobat Edukasi. Karena saking bersemangatnya dalam menjelaskan dari Bu Rina dan juga tadi diadakan sesi tanya jawab ya untuk ketiga masyarakat. Jadi mungkin saya akhiri podcast kali ini dan saya ucapkan terima kasih kepada Bu Rina yang menyempatkan hadir di acara podcast saya, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada warga yang sudah rela lah meninggalkan pekerjaannya demi mendatangi di podcast kali ini. Nah, mungkin sekian saja nih Sobat Edukasi untuk podcast kali ini. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah!